Di sepanjang sejarah manusia, ada 3 kata yang selalu disebut, selalu dicari, selalu diperdebatkan, namun jarang benar-benar dipahami secara mendalam. Tuhan, cahaya, dan kesadaran. 3 kata ini sering terdengar di ruang ibadah, buku-buku spiritual, diskusi filsafat, bahkan di percakapan sehari-hari. Namun anehnya, ketiganya hampir tidak pernah dijelaskan dalam satu napas yang utuh. Seolah-olah mereka adalah konsep yang berdiri sendiri, terpisah, dan tidak saling berkaitan. Padahal, jika kita menelusuri jejak pengetahuan kuno dan pengalaman batin manusia, ketiganya sesungguhnya adalah satu kesatuan perjalanan. Setiap manusia, tanpa terkecuali, pernah berada dalam momen sunyi di mana pertanyaan itu muncul, siapa aku sebenarnya? Dari mana hidup ini berasal? Dan kemana semua ini menuju? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak selalu muncul dalam bentuk filsafat yang rumit. Kadang ia hadir ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, ketika merasa kosong di tengah kesibukan, ketika pencapaian dunia tidak lagi memberi makna, atau ketika hati tiba-tiba gelisah tanpa sebab yang jelas. Pada saat itulah, pencarian tentang Tuhan, cahaya batin, dan kesadaran mulai mengetuk pelan dari dalam diri. Video ini penting bukan karena ia menawarkan jawaban instan, tetapi karena ia mengajak kita melihat kembali sesuatu yang selama ini mungkin kita kenal, namun tidak pernah benar-benar kita rasakan. Kita akan menelusuri bagaimana manusia kuno memahami Tuhan, bukan sekadar sebagai sosok di luar sana, tetapi sebagai sumber kehidupan yang berdenyut dalam kesadaran. Kita akan menyentuh makna cahaya, bukan hanya sebagai simbol keilahian, tetapi sebagai pengalaman batin yang nyata. Dan kita akan membuka kembali pengertian kesadaran sebagai jembatan hidup antara manusia dan misteri semesta. Perjalanan ini bukanlah perjalanan pikiran semata. Ini adalah perjalanan pulang ke ruang terdalam dalam diri, tempat semua pertanyaan itu pernah lahir sebelum dunia memberi kita terlalu banyak jawaban. Dalam perjalanan ini, mungkin akan ada bagian dari diri kita yang terkejut, bagian yang terharu, bahkan bagian yang merasa seperti sedang mengingat sesuatu yang lama terlupakan. Karena sesungguhnya, apa yang akan kita bahas bukanlah hal baru bagi jiwa. Ia hanya telah lama tertutup oleh kebisingan hidup. Di sepanjang video ini, kita tidak sekadar akan belajar, tetapi mengalami. Kita akan berjalan dari konsep menuju pengalaman, dari kata-kata menuju kesadaran, dari pencarian menuju perjumpaan batin. Dan ketika perjalanan ini selesai, semoga setiap dari kita tidak lagi memandang Tuhan, cahaya, dan kesadaran sebagai 3 hal yang terpisah, melainkan sebagai satu aliran kehidupan yang terus mengalir di dalam dan di sekitar kita. Jika hatimu pernah bertanya, jika jiwamu pernah merasa asing di dunia ini, dan jika ada bagian dari dirimu yang diam-diam merindukan makna yang lebih dalam, maka perjalanan ini adalah untukmu. Jika kita menoleh ke belakang, ke masa ketika manusia belum sibuk dengan layar, angka, dan kecepatan, kita menemukan bahwa hampir semua peradaban besar memiliki satu pemahaman yang sama. Tuhan, cahaya, dan kesadaran bukanlah 3 hal yang terpisah, melainkan satu realitas yang dialami dengan bahasa dan simbol yang berbeda. Di Mesir kuno, cahaya dipahami sebagai hakikat terdalam dari kehidupan. Dewa Ra bukan hanya dipuja sebagai matahari di langit, tetapi sebagai kesadaran kosmis yang menghidupi segala sesuatu. Cahaya bukan benda, melainkan kesadaran yang menyinari keberadaan. Di India kuno, para rishi dalam ajaran Vedanta menyebut sumber segala sesuatu sebagai Brahman, yang tidak bisa dipisahkan dari Atman, kesadaran sejati dalam diri manusia. Mereka mengatakan bahwa cahaya yang kita cari di langit sesungguhnya berdiam di dalam kesadaran kita sendiri.
Di Yunani, filsuf seperti Plato berbicara tentang dunia ide dan kebenaran yang hanya dapat dilihat oleh mata batin. Ia menggambarkan manusia sebagai makhluk yang terikat bayangan, yang perlahan harus berbalik menuju cahaya kesadaran sejati. Dalam tradisi Sufi Islam, cahaya disebut sebagai nur ilahi, cahaya Tuhan yang menerangi hati manusia ketika kesadaran mulai terbuka. Al-Quran sendiri menyebut Tuhan sebagai cahaya langit dan bumi, bukan sekedar metafora, tetapi pengalaman ruhani yang dirasakan para pencari. Di Nusantara, leluhur kita tidak memisahkan spiritualitas dari kehidupan sehari-hari. Dalam kearifan Jawa, dikenal istilah Sangkan Paraning Dumadi, perjalanan kesadaran manusia dari sumber asal menuju kesadaran kembali. Dalam tradisi Sunda Wiwitan, Hyang tidak dipahami sebagai sosok jauh di langit, melainkan sebagai daya hidup yang mengalir dalam alam dan jiwa manusia. Dalam kosmologi Bali, konsep Trihita Karana menunjukkan keselarasan antara manusia, alam, dan yang ilahi sebagai satu kesatuan kesadaran. Walaupun bahasa dan simbolnya berbeda, intinya sama. Tuhan dipahami sebagai sumber kesadaran, cahaya sebagai manifestasi kehadirannya, dan kesadaran manusia sebagai pintu masuk untuk mengenali keduanya. Peradaban kuno tidak sibuk memperdebatkan definisi, mereka lebih fokus pada pengalaman langsung. Karena bagi mereka, kebenaran bukan untuk dihafal, tetapi untuk dialami. Relevansi ajaran ini tidak pernah hilang. Di tengah dunia modern yang penuh makna, kecemasan kolektif, dan kekosongan batin, manusia kembali mencari cahaya, bukan cahaya lampu kota, tetapi cahaya pemahaman, bukan pengetahuan di layar, tetapi kesadaran di dalam diri. Ketika manusia terputus dari kesadarannya, ia kehilangan arah, merusak alam, dan saling melukai. Inilah yang sedang kita saksikan di panggung dunia hari ini. Ajaran kuno mengajarkan bahwa semakin manusia mengenal kesadarannya, semakin ia mengenal Tuhan. Semakin ia mengenal Tuhan, semakin terang cahaya hidupnya. Dan semakin terang cahaya itu, semakin damai kehidupannya. Tidak ada kontradiksi di antara semua ajaran ini. Perbedaannya hanya pada bahasa, budaya, dan simbol. Inti ajarannya tetap satu. Perjalanan manusia adalah perjalanan kesadaran menuju sumber cahaya yang sama. Di titik inilah, benang merah mulai menunjukkan wajah aslinya sebagai satu realitas yang utuh. Sekarang, jika kita kembali ke awal perjalanan kita, ke pertanyaan-pertanyaan sunyi yang muncul dalam hati manusia, semuanya mulai menemukan tempatnya. Ketika manusia bertanya tentang Tuhan, sesungguhnya ia sedang merindukan sumber asalnya. Ketika ia mencari cahaya, ia sedang merindukan kejelasan dan arah. Dan ketika ia menggali kesadaran, ia sedang membuka pintu menuju keduanya. Apa yang selama ini tampak terpisah, kini terlihat sebagai satu rangkaian pengalaman batin yang saling terhubung. Disinilah makna terdalamnya terungkap. Tuhan bukan hanya konsep kepercayaan, melainkan pengalaman keberadaan. Cahaya bukan sekadar simbol suci, melainkan keadaan kesadaran yang jernih. Kesadaran bukan hanya fungsi otak, melainkan ruang tempat kehidupan menyadari dirinya sendiri. Ketika seseorang mulai memahami ini, hidupnya tidak lagi berjalan secara otomatis. Ia mulai hidup dengan kehadiran, bukan sekadar rutinitas. Ia mulai merasakan makna di balik setiap peristiwa, bahkan di balik luka dan kehilangan. Banyak manusia menjalani hidup seperti sedang tertidur di siang hari. Mereka bekerja, berbicara, tertawa, tetapi batinnya kosong dan gelisah. Ajaran kuno menyebut keadaan ini sebagai tidur kesadaran. Namun kabar baiknya, setiap manusia memiliki kemampuan untuk bangun. Proses kebangkitan itu tidak selalu dramatis. Kadang ia hadir dalam bentuk keheningan,
dalam kesadaran sederhana bahwa hidup ini terlalu berharga untuk dijalani tanpa makna. Ketika kesadaran mulai terbangun, cara kita memandang hidup berubah. Kita tidak lagi melihat masalah sebagai hukuman, tetapi sebagai undangan untuk bertumbuh. Kita tidak lagi memandang orang lain sebagai lawan, tetapi sebagai cermin perjalanan kita sendiri. Perlahan, rasa takut digantikan oleh pemahaman, kegelisahan digantikan oleh kepercayaan, dan di ruang batin itu, cahaya mulai terasa bukan sebagai konsep, melainkan sebagai kehadiran yang nyata. Transformasi ini tidak terjadi di luar diri. Ia tidak datang dari perubahan dunia, melainkan dari perubahan cara kita memandang dunia. Di titik inilah, manusia mulai berdamai dengan dirinya sendiri, dengan hidupnya, dan dengan misteri semesta. Ia tidak lagi merasa terpisah dari Tuhan, karena ia menyadari bahwa kesadarannya sendiri adalah jembatan perjumpaan itu. Dan ketika seseorang mulai berjalan di jalur ini, ia tidak hanya menemukan ketenangan, tetapi juga tanggung jawab baru, hidup dengan lebih sadar, lebih penuh kasih, dan lebih selaras dengan kehidupan. Inilah perubahan batin yang sesungguhnya. Perubahan yang tidak terlihat oleh mata, tetapi mengubah seluruh cara kita berada di dunia. Sekarang, setelah kita berjalan bersama dari pertanyaan batin, menelusuri kebijaksanaan leluhur, hingga menyentuh transformasi kesadaran, kita dapat melihat dengan lebih jernih bahwa Tuhan, cahaya, dan kesadaran bukanlah tiga misteri yang berdiri terpisah. Mereka adalah satu aliran kehidupan yang sama, dialami melalui lapisan yang berbeda. Tuhan adalah sumbernya, cahaya adalah kehadirannya yang terasa, dan kesadaran adalah ruang di mana manusia menyadarinya. Pemahaman ini bukan untuk disimpan di pikiran, tetapi untuk dihidupi dalam keseharian. Setelah mengenal kebenaran ini, manusia tidak lagi bisa hidup dengan cara yang lama, tanpa arah dan tanpa kesadaran. Karena begitu mata batin terbuka, kita mulai melihat bahwa setiap pikiran, setiap kata, setiap tindakan adalah bagian dari dialog kita dengan kehidupan itu sendiri. Langkah pertama yang bisa dilakukan sangat sederhana. Berhenti sejenak setiap hari dalam keheningan. Duduklah. Tarik napas perlahan dan rasakan keberadaanmu tanpa penilaian. Di ruang sunyi itu, sadari bahwa engkau hidup, bernapas, dan hadir. Itulah pintu masuk menuju kesadaran. Dari kesadaran itu, perlahan tumbuh rasa syukur. Dari rasa syukur, lahirlah ketenangan. Dan dari ketenangan, cahaya batin mulai terasa memandu langkahmu. Dalam menjalani hidup, mulailah memperhatikan cara kita berbicara, cara kita mendengar, cara kita memperlakukan diri sendiri dan orang lain. Kesadaran bukan berarti menjauh dari dunia, tetapi hadir sepenuhnya di dalamnya. Ketika kita makan, sadari kita sedang makan. Ketika kita bekerja, sadari kita sedang berkarya. Ketika kita mencintai, sadari bahwa cinta itu adalah cahaya yang sama yang telah dicari manusia sejak awal peradaban. Perubahan sejati tidak datang dari ritual besar atau pengetahuan rumit, tetapi dari kesediaan untuk hidup lebih sadar hari demi hari. Setiap momen adalah kesempatan untuk kembali pulang ke diri sendiri. Setiap napas adalah pengingat bahwa kita tidak pernah benar-benar terpisah dari sumber kehidupan. Dan sebelum kita menutup perjalanan ini, biarkan beberapa pertanyaan tinggal di hatimu. Sejauh mana aku benar-benar hadir dalam hidupku sendiri? Seberapa sering aku hidup dalam kesadaran dan bukan sekadar kebiasaan? Dan cahaya apa yang ingin kuhidupkan di dunia melalui diriku? Jika hari ini hatimu terasa sedikit lebih tenang, sedikit lebih jernih, atau sedikit lebih dekat dengan makna hidup, maka perjalanan ini telah menjalankan tugasnya.
Karena sesungguhnya, kebangkitan kesadaran tidak selalu terasa seperti gempa besar. Kadang ia hadir seperti fajar yang pelan, namun pasti. Jika perjalanan batin ini menyentuh sesuatu di dalam dirimu, izinkan ruang ini tetap menjadi tempatmu kembali mencari makna, tempat untuk merenung, bertanya, dan mengingat jati diri yang sering tertutup oleh hiruk-pikuk dunia. Tetaplah bersama kami dalam pencarian ini, agar cahaya kecil dalam dirimu tidak padam, tetapi tumbuh menjadi lentera yang menerangi jalan kesadaranmu sendiri.